Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifki Surya Pamungkas dengan NPM 190323156. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Analisis Respon Mahasiswa Universitas Islam Bandung terhadap kerusakan lingkungan karena pemasangan baliho pada Pemilu 2024. Sebelumnya saya berterima kasih banyak terhadap dosen pengampu Ibu Astrid Nuranisa Dewi, SPD, MPD, dan serta teman-teman mahasiswa Unisba yang telah ikut berpartisipasi terhadap karya tulis ilmiah yang telah saya buat ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan yang ada di daftar isi ini, yaitu abstrak, lalu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pembahasan, penutup, lalu daftar pustaka. Abstrak yaitu dalam agenda pemilihan umum ada sebuah agenda dirancang oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, yaitu masa kampanye. Kampanye merupakan sebuah kegiatan untuk mempromosikan para peserta pemilihan umum. Hasil yang diungkapkan pada tulisan ini adalah penggunaan baliho sebagai alat peraga kerja yang dapat membuat pencemaran alam dan membahayakan masyarakat. Penggunaan baliho sebagai alat peraga kerja ini sudah tidak terlalu berfungsi dengan baik karena baliho ini bisa diganti dengan kampanye melalui sosial media. Pendahuluan ini yaitu bertujuan untuk menganalisis dampak penggunaan baliho pada pemilihan umum, termasuk dampak terhadap estetika lingkungan di sekitar kita, pengaruh setelah pemilihan umum, dan mencari solusi untuk penggunaan APK pada masa depan yang akan mendatang. Metode penelitian yang digunakan melibatkan mahasiswa sebagai responden karena mereka dianggap sebagai agen perubahan dan penerus bangsa. Selanjutnya ada landasan teori. Di sini landasan teori ada pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat, serta merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi. Itu menurut Labolo dan Ilham, STP 2015. Lalu ada kampanye. Kampanye pada dasarnya adalah penyampaian pesan-pesan dari pengirim kepada halayak. Itu dari Arda di tahun 2014. Alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye atau biasa disebut AFK merupakan alat-alat yang mendukung para calon presiden dan wakil dewan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam mempromosikan dirinya untuk menarik simpati para pemilih. Landasan teori ini menurut Komisi Pemilihan Umum tahun 2015. Selanjutnya ada baliho. Baliho secara definisi diartikan sebagai publikasi yang berlebihan. Ukurannya agar menarik perhatian masyarakat, yang pada umumnya berbentuk gambar dan diletakkan pada tempat-tempat yang ramai. Menurut Starini di tahun 2019. Selanjutnya ada pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan atau environment pollution adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Dari detik.com di tahun 2021. Selanjutnya ada sampah visual, sebuah aktivitas kampanye yang dilakukan oleh kandidat, pasangan calon, atau tim kampanye dengan cara pemasangan iklan ataupun promosi baik berupa poster, baliho, dan bentuk. Menurut Amrobi, problematika sampah visual media luar ruang tinjauan regulasi kampanye pemilu dan pilkada di tahun 2021. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode ini saya gunakan dengan metode deskriptif analitik, yaitu metode penelitian ini dipilih karena untuk menganalisis hasil
dari pengumpulan data dan menjabarkan menjadi sebuah kesimpulan. Metode deskriptif analitik adalah upaya untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengklarifikasi kondisi yang ada pada objek yang diteliti. Lanjut ke pembahasan. Di pembahasan di sini ada pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh negara dengan sistem demokrasi, salah satunya Indonesia. Kampanye merupakan sebuah program yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk membuat para pemilih menjadi mengenal lebih dalam para calon presiden dan calon wakil presiden maupun para calon anggota legislatif di dalam agenda yang dirancang oleh Komisi Pemilihan Umum. Terdapat sebuah program masa kampanye untuk membantu kemenangan peserta pemilihan umum biasanya membentuk sebuah tim kampanye yang bertugas untuk mengenal calon presiden maupun calon anggota lembaga legislatif kepada masyarakat atau juga bisa disebut dengan tim suksesnya. Selanjutnya ada kampanye. Di sini kampanye merupakan sebuah program yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk membuat para pemilih menjadi mengenal lebih dalam para calon presiden dan calon wakil presiden maupun para calon anggota legislatif lainnya. Kampanye ini berbentuk verbal dan non-verbal. Salah satunya kampanye verbal ini seperti melakukan sebuah kegiatan di mana melakukan orasi, menyampaikan gagasan, visi misi, dan janji-janji mereka terhadap khalayak publik. Penggunaan baliho yaitu secara non-verbal, seperti spanduk, umbul-umbul, dan bendera alat peraga kampanye atau biasa disebut APK. Merupakan suatu benda yang mendukung kampanye para peserta pemilihan umum. Alat peraga kampanye ini juga berbentuk seperti baliho, bendera, spanduk, dan umbul-umbul. Alat peraga kampanye ini sering dijumpai di sisi-sisi jalan seperti di pohon ataupun di papan reklame karena harganya murah dan terjangkau. Selanjutnya ada pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan di sini merupakan terkontaminasinya lingkungan hidup oleh hal-hal yang dapat dipengaruhi ekosistem lingkungannya. Pemasangan baliho pada saat pemilihan umum yang menggunakan bahan PVC secara berlebihan membuat sampah bekas baliho berbahan PVC yang tidak dapat terurai menjadi menumpuk banyak sehingga mencemari lingkungan. Jadi di sini sampah-sampah yang sudah dikumpulkan ketika beres politik ini akan menjadi sampah dan susah terurai. Selanjutnya ada baliho. Sama seperti yang sebelumnya, baliho ini biasanya terbuat dari bahan plastik, papan, kain, PVC, dan kertas berbahan albartos. Baliho merupakan sebuah media publik promosi yang ditempatkan pada tempat yang ramai dan mudah dijumpai khalayak umum. Kebanyakan tim kampanye peserta pemilihan umum memasang baliho secara sembarangan. Bahkan ada yang memasang baliho di pepohonan sehingga pepohonan yang dipasang baliho ini menjadi mati. Bahkan ada sebuah kasus di mana di suatu video tersebut orang mengalami kecelakaan karena akibat baliho itu. Dapat dikatakan bahwa penggunaan baliho tidak aman bagi keselamatan masyarakat, di mana baliho itu dipasang dan juga penggunaan baliho itu merusak lingkungan karena bahan digunakan pada baliho tidak dapat terurai dan memunculkan krisis iklim. Selanjutnya, pemasangan baliho yang terlalu banyak dapat menyebabkan eh, pencemaran lingkungan dan merusak estetika lingkungan yang ada di sekitar kita. Tim kampanye dan peserta pemilihan umum memasang baliho di tempat
yang tidak seharusnya seperti di taman dan di jalan protokol dengan adanya peserta pemilihan umum yang terpasang di tempat yang tidak seharusnya dipasang di daerah situ. Banyak aksi dari masyarakat yang menyatakan bahwa mereka tidak suka dengan pemasangan baliho yang secara sembarangan dan berlebihan dan merusak lingkungan eh, sekitar dan menjadi sampah. Seperti yang ada di suatu media sosial yang diupload oleh Lucy. Di dalam video tersebut ada seseorang yang menempelkan suatu stiker kartun yang menyilangkan tangannya pada semua baliho peserta pemilihan umum. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan baliho yang terlalu banyak membuat masyarakat menjadi geram karena pemasangan baliho ini akan menjadi pencemaran lingkungan dan sampah visual. Berikut data-data yang saya ambil terhadap baliho ini kepada mahasiswa Unisba angkatan 2023. Yang saya tanyakan di sini, apakah Anda sering melihat baliho caleg? Di sini ada 36 jawaban, semuanya menjawab ya, hampir semua melihat di tahun politik ini banyak baliho-baliho yang bertebaran di pinggir-pinggir jalan maupun di pohon-pohon daerah rumahnya ataupun di flyover. Ya, berdasarkan gambar diagram ini, sebanyak 100 dari 36 responden menyatakan bahwa mereka semua sering melihat di sekitaran Unisba ataupun sekitaran daerah rumahnya. Selanjutnya, pertanyaannya ada, apakah pemasangan baliho yang digunakan para caleg itu terlalu banyak? Ada 36 jawaban yang menjawab yaitu 97,2% menyatakan mereka semua merasa pemasangan baliho yang digunakan oleh peserta pemilihan umum terlalu banyak. Sedangkan 2,8% dari 36 responden menyatakan semua merasa pemasangan baliho itu digunakan peserta tidak terlalu banyak. Tetapi di sini eh, yang memilih jawabannya ada 35, berarti baliho ini sudah melebihi peraturan yang dibuat dan menjadi sampah visual. Selanjutnya, pertanyaannya ada apakah pemasangan baliho caleg yang terlalu banyak dan tidak teratur membuat estetika lingkungan menjadi berkurang? Semua responden 30 orang ini menjawab ya, karena kenapa? Ya membuat pandangan kita menjadi kurang nyaman terhadap lingkungan sekitar yang tadinya banyak pepohonan di tahun politik ini menjadi banyak baliho yang bertebaran dan menjadi sampah visual itu. Selanjutnya ada apakah Anda setuju jika penggunaan baliho caleg dibatasi? Semua orang menjawab ya, 36 responden ini. Kenapa ini dibatasi? Karena jika terlalu banyak, tadi sudah dijelaskan di pembahasan bahwa jika terlalu banyak akan menjadi sampah visual, lalu akan menjadi kecelakaan terhadap masyarakat ketika pemasangan baliho itu secara berlebihan membuat jadi celakanya orang-orang dan ada yang sampai meninggal juga. Pertanyaan selanjutnya, apa penggunaan baliho caleg pada pemilu dapat berdampak terhadap kerusakan lingkungan? Dari 36 responden ini ada 97,2% yang menjawab ya dan 2,8% menjawab tidak. Yang menjawab ya ini berarti sadar akan lingkungan yang dia nikmati sekarang rusak akibat pemasangan baliho yang bertebaran di mana-mana. Selanjutnya, apakah Anda setuju untuk pemasangan baliho caleg yang hanya pada tempat tertentu sehingga tidak membuat kerusakan lingkungan? Ada 36 respon dan menjawab lagi. Dan yang
97,2 menjawab ya, 2,8% menjawab tidak. Selanjutnya, apakah Anda setuju dengan pemasangan baliho caleg yang ditempel pada pepohonan? Dari 36 jawaban responden menjawab, yang menjawab ya ada 27,8% dan yang menjawab tidak ada 72,2%. Di sini bahwa responden menjawab tidak karena tadi yang sudah dijelaskan bahwa tidak guna terlalu banyak dan merusak pandangan kita dan menjadi sampah visual. Selanjutnya, menurut Anda, apakah pemasangan baliho caleg pemilu aman bagi lingkungan atau keselamatan masyarakat umum? 36 responden menjawab, ada 66,7 yang menjawab tidak, dan 33,3 menjawab ya. Selanjutnya, apakah penggunaan baliho sebagai alat peraga kampanye sudah tidak diperlukan? Ada 36 responden menjawab 80,6% menjawab ya, 19,4% menjawab tidak. Di sini yang menjawab ya itu 80,6%, berarti alat peraga kampanye ini atau APK sudah tidak terlalu diperlukan karena untuk media sosial dan teknologi sekarang sudah cukup bisa melalui papan reklame ataupun media sosial lainnya ataupun iklan di TV. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah sudah saatnya penggunaan baliho sebagai alat peraga kampanye digantikan dengan suatu hal yang modern? 35 responden menjawab, yang menjawab ya 91,4%, dan yang menjawab tidak 8,6%. Ya, tadi sudah dijelaskan juga kenapa kita harus berpindah menjadi yang digital, di era digital ini karena merusak lingkungan juga dan menjadi sampah visual dan tidak akan merusak lingkungan di masa yang akan datang juga. Selanjutnya ada penutupan. Penutupan ini yang saya telah buat atau kesimpulan berdasarkan hasil pemaparan yang saya telah jelaskan, hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan bahwa respon mahasiswa Universitas Islam Bandung terhadap kerusakan lingkungan karena pemasangan baliho pada pemilu 2024, jumlah pemasangan baliho sebagai alat peraga kampanye terlalu banyak sehingga membuat menjadi sampah visual. Solusi untuk pemilihan umum kedepannya untuk penggunaan alat peraga kampanye harus dibatasi dan penempatannya harus disesuaikan dan tidak bertebaran di mana-mana dan tidak menjadi kecelakaan terhadap orang-orang masyarakat di sekitar. Salah satu pilihan untuk mengganti baliho menurut saya yaitu dengan sosial media dan videotron. Berikut daftar pustaka yang saya masukkan, yang saya lampirkan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.